analisis hasil asesmen awal. Jadi berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan kemarin dengan menggunakan beberapa instrumen, yaitu termasuk tes, observasi, dan wawancara kepada beberapa peserta didik dengan kebiasaan melakukan freestyle. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kemampuan akademik. Jadi peserta didik ini menunjukkan kemampuan akademik yang bisa kita katakan bahwa berkembang sesuai harapan. Jadi mereka mampu mengelompokkan benda, melanjutkan pola warna, dan kemudian mereka juga bisa membilang angka dan menghubungkan lambang bilangan dengan jumlah objek yang tepat. Jadi kami tentukan seperti itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kesiapan yang baik dalam kemampuan berpikir logis dan numerasi dasar. Kemudian yang kedua yaitu adalah gaya belajar. Jadi peserta didik ini cenderung memiliki gaya belajar visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka memahami gambar dan pola, mengikuti lagu dan irama, serta aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh. Yang ketiga yaitu adalah minat. Jadi peserta didik ini menunjukkan minat yang tinggi pada kegiatan seni, musik, dan aktivitas bergerak seperti kegiatan melakukan freestyle di sekolah. Nah, selain itu mereka juga tertarik pada media digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Reels. Yang terakhir yaitu adalah karakter sosial dan hambatan. Jadi mereka juga menunjukkan keberanian yang besar dalam mengekspresikan diri dan mampu mengikuti aturan kelas. Namun ada beberapa hambatan yaitu berupa kurangnya fokus pada anak didik tertentu termasuk pada Ananda Arbian. Selanjutnya adalah hasil profiling peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal menggunakan instrumen tes, observasi, dan wawancara. Yang pertama adalah tingkat perkembangan dan kemandirian. Peserta didik berada pada tingkat BSH atau berkembang sesuai harapan pada aspek perkembangan. Mereka telah menunjukkan kemandirian belajar, di mana tugas-tugas dapat diselesaikan secara mandiri, benar, dan lancar tanpa instruksi berulang. Kemudian yang kedua adalah kesiapan belajar kognitif, memiliki fondasi kognitif yang kuat dan setara, terutama dalam kemampuan logika sederhana, pengelompokan dan pola, serta numerasi dasar, menghitung angka 1-5 dan menghubungkan lambang bilangan dengan objek. Kemudian yang ketiga, kematangan fisik motorik, menunjukkan peserta didik memiliki koordinasi tubuh yang stabil pada kemampuan motorik kasar atau keseimbangan, dan ketelitian pada motorik halus, yaitu koordinasi mata dan tangan saat menggunting dan meronce. Kemudian selanjutnya adalah identitas digital dan perilaku. Peserta didik adalah digital natives yang aktif. Mereka aktif mengakses media sosial yaitu YouTube, TikTok, dan Instagram Reels. Hal ini berdampak pada munculnya perilaku imitasi terhadap tren viral, meskipun mereka secara kolektif sudah memiliki kesadaran dan keselamatan diri atau self-safety terhadap konten yang berbahaya. Selanjutnya adalah gaya ekspresi dan motivasi. Peserta didik memiliki minat yang tinggi pada aktivitas ritmik dan seni, serta menunjukkan keberanian besar dalam mengekspresikan diri. Mereka sangat merespon positif terhadap pemberian motivasi, pujian, dan validasi dari guru maupun orang tua. Baik, selanjutnya yaitu materi rekomendasi desain pembelajaran. Nah, di mana kita akan membahas terkait dengan 3 poin. Yang pertama yaitu integrasi konten visual edukatif, yaitu pembelajaran dapat memanfaatkan minat peserta didik terhadap media digital dengan menggunakan video edukatif yang menarik, sesuai usia dan juga aman. Nah, di mana penggunaan media visual dapat membantu peserta didik lebih mudah dalam memahami materi sekaligus dengan untuk mengarahkan mereka pada pemanfaatan teknologi yang positif. Poin yang kedua yaitu aktivitas berbasis seni dan juga gerak. Nah, di mana pembelajaran perlu dirancang dengan melibatkan kegiatan menyanyi, menari, dan juga permainan gerak. Kegiatan tersebut sesuai dengan minat peserta didik pada aktivitas ritmik serta dapat mendukung perkembangan motorik, kreativitas, dan juga keterlibatan aktif dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu kurikulum literasi digital dasar. Nah, di mana pembelajaran perlu mengintegrasikan edukasi keselamatan diri dalam penggunaan media digital.
Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik mengenali konten yang aman dan tidak aman, serta menumbuhkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial sejak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran adaptif. Jadi, kami membagi strategi itu sendiri menjadi 5 bagian. Yang pertama, diferensiasi proses. Yakni guru memberikan pendampingan, arahan dan instruksi yang lebih terstruktur kepada si peserta didik yang mengalami kesulitan mempertahankan fokusnya, terutama saat berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemberian tantangan. Jadi guru menyediakan kegiatan yang lebih menantang, seperti pola yang lebih kompleks atau tugas pengelompokan yang lebih beragam bagi peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat agar tetap aktif dan tentunya termotivasi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan positif. Nah, di sini guru secara konsisten memberikan pujian, apresiasi dan motivasi untuk memperkuat rasa percaya diri si peserta didik, meningkatkan semangat belajar, serta mempertahankan perilaku positif dari peserta didik itu sendiri. Yang keempat adalah teknik transisi terjadwal. Jadi guru menggunakan sinyal visual atau auditori seperti lagu singkat, tepuk pola atau gambar petunjuk untuk membantu si peserta didik berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya secara tertib dan terarah. Dan yang terakhir adalah integrasi literasi digital. Guru menyisipkan pesan-pesan sederhana tentang penggunaan media digital yang aman dan tentunya bijak. Melalui apa? Melalui cerita, video edukatif, maupun diskusi ringan yang sesuai dengan usia peserta didik itu sendiri. Berikut adalah kesimpulan hasil profiling kami. Peserta didik merupakan individu yang berada pada tingkat perkembangan berkembang sesuai harapan atau BSH, dengan kemandirian belajar yang tinggi dan fondasi kognitif serta motorik yang matang. Mereka memiliki kemampuan berpikir logis dan numerasi dasar yang baik, serta sangat merespon positif terhadap aktivitas berbasis seni dan gerakan. Sebagai generasi digital natives, mereka sangat terpengaruh oleh konten media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram Reels, yang terlihat dari gaya bicara dan kecenderungan meniru tren viral. Meskipun demikian, mereka telah memiliki benih kesadaran keselamatan diri atau self-safety. Namun, keinginan untuk mengekspresikan diri dan meniru tren seringkali lebih dominan, yang terkadang disertai hambatan berupa kurangnya fokus saat transisi dari penggunaan gawai ke aktivitas rutin. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang dengan memanfaatkan media visual edukatif, aktivitas berbasis seni dan gerak, serta penguatan literasi digital. Selain itu, penerapan strategi adaptif seperti penguatan positif, pemberian tantangan yang sesuai, dan teknik transisi yang terstruktur dapat membantu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan fokus belajar peserta didik.